Shalom pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di Mimbar Kristen edisi 20 Maret 2022. Pelayanan Mimbar Kristen hari ini akan dilayani dari Gereja Terang Kristus Banjarmasin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat beribadah. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, permisa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan semua umat Kristen di seluruh Indonesia. Kita bersyukur karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menikmati semua kasih karunia dan anugerah-Nya. Pada hari ini kami dari Sinode Gereja Terang Kristus Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan dan masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita akan buka di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami akan memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan pimpinan dan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bapa, kami mengerti akan firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang
Salam para pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan umat Kristiani di mana saja berada. Tema firman Tuhan hari ini, bersama Yesus badai pasti berlalu. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita baca dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27 dengan perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolong kita binasa." Dan ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat padanya." Dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada 4 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, bersama Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Dalam ayat yang kita baca, Matius 8 ayat yang ke-23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Dari ayat ini kita baca bahwa Yesus ada bersama murid-muridnya. Ternyata mereka menghadapi tantangan, yaitu angin ribut. Mungkin ada di antara kita berpikir, ikut Yesus semua aman, tidak ada masalah, seperti jalan tol, bebas hambatan. Mungkin ada yang berkata sebelum ikut Yesus aman-aman saja. Setelah ikut Yesus semakin banyak tantangan yang dihadapi. Yesus tidak pernah berjanji ikut dia tidak ada masalah. Tetapi ia berjanji bahwa ia menyertai. Ini dicatat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di ayat yang ke-24 tadi kita baca, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Masalah itu datang sekonyong-konyong, artinya tiba-tiba, mendadak. Seperti saat ini pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi oleh banyak orang dan banyak negara. Tidak ada yang mengira mendadak membuat orang menjadi panik dan takut. Puji Tuhan, kabar baiknya di mana Yesus hadir, di situ ada pertolongan. Tadi kita baca dalam Matius 8 ayat 26 bagian B berkata, Yesus menghardik angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Banyak dicatat dalam firman Tuhan, di mana Yesus hadir, di situ ada pertolongan. Ada mujizat, ada jalan keluar. Air menjadi anggur. Waktu perjamuan kawin di Kana, ketika mereka kehabisan anggur,
di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dicatat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Yesus juga menyembuhkan orang buta sejak lahir. Ini dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Membangkitkan Lazarus yang mati. Dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Dan banyak lagi yang dicatat di dalam firman Tuhan. Lalu yang kedua, siap menghadapi badai. Ayat 24 yang kita baca tadi, firman Tuhan berkata, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Kita tidak pernah tahu kapan badai, masalah, tantangan itu datang. Tanpa permisi, tanpa diundang, dia datang. Sekonyong-konyong, mendadak. Karena itu firman Tuhan ingatkan kita agar senantiasa berjaga-jaga seperti 10 gadis, 5 yang bijaksana, 5 bodoh, bawa pelita tidak ada minyak. Ini dicatat dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat pertama sampai dengan ayat 13. Dalam Matius 25 ayat 13 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Lalu yang ketiga, tidak takut badai. Kita tidak takut badai karena kita tahu kita tidak sendiri. Ada Yesus yang siap menolong. Ada banyak dicatat dalam firman Tuhan. Sebagaimana dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Yang keempat, badai pasti berlalu. Matius 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan maka danau itu menjadi teduh sekali. Bersama Yesus, badai, tantangan, persoalan yang ada di hadapan kita pasti berlalu. Pasti ada jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Sebagaimana dicatat dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ini dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai
melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, pergumulan, tantangan, kekhawatiran yang kita hadapi, apapun bentuknya, pasti ada jalan keluar. Bersama Yesus, badai pasti berlalu, termasuk menghadapi COVID-19. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, kami percaya menguatkan iman kami akan janji Tuhan Yesus, sehingga kami diberi kekuatan yang dari Tuhan untuk tidak khawatir menghadapi tantangan yang ada di hadapan kami. Kami percaya bersama Yesus badai pasti berlalu dan kami akan keluar sebagai pemenang. Berkati ya Tuhan seluruh pemirsa Mimbar Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan seluruh pemirsa di mana saja berada, dengan berkat surgawi, sukacita, damai sejahtera, dan kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus. Yang sakit, bilur Yesus menyembuhkan. Yang mengalami masalah apapun juga, Tuhan Yesus berikan jalan keluar yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, mari sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kehadirat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat, makmur, aman, dan sejahtera. Kami berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Wakil Menteri, juga Menteri Agama. Tuhan berikan kesehatan dan juga roh hikmat dalam mengambil setiap keputusan, agar keputusan yang diambil benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Kami juga berdoa untuk umat Kristen dan pemirsa dimanapun berada. Tuhan berikan juga roh hikmat dalam menghadapi pandemi COVID, agar mematuhi himbauan dari pemerintah, yaitu ikut vaksinasi, mentaati protokol kesehatan, menghindari keramaian, dan tetap berdoa minta perlindungan-Mu. Untuk pandemi yang sekarang ini melanda Indonesia agar cepat berlalu, dan perekonomian Indonesia kembali bangkit. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menolong bangsa kami ini, agar terbebas dari segala macam bencana, sehingga kami bisa hidup tentram dan damai. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Para pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia di mana saja berada, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat ini terus mengalir dalam kehidupanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan Mimbar Kristen hari ini telah selesai. Kami di Mimbar Kristen mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Edison Lanja beserta tim
yang telah melayani pada hari ini. Kita bertemu kembali di Mimbar Kristen edisi 27 Maret 2022 minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.